silahkan. Iya. Begini, historis perkembangan pernaskahan di Bali, Pak Nyoman maupun pemirsa ya Dewata TV yang saya cintai begitu, adalah abad ke-16, yaitu pada saat pemerintahan ya berpusat di Gel-Gel, yaitu pada zaman Watu Renggong begitu. Nah pada waktu itu datanglah ya seorang katakanlah rohaniawan yang di Bali sering disebut dengan Ida Perando Sakti Baurau begitu, menjadi purohita di sana. Nah pada zaman Gegel lah naskah-naskah Jawa kuna itu banyak yang disalin. Nah salah satu ini. Tapi Anda di dalam buku ini mengatakan naskah ini dibuat oleh beliau dan yang dirasa justru pada saat tidak sedang menjabat sebagai purohito. Iya, itu. Gimana itu? Nah, berarti beliau seorang intelektual mandiri. Iya. Apa itu namanya? Setelah beliau menjadi purohito lah beliau memberikan suatu kontribusi agar ya naskah-naskah Jawa kuna itu disalin di Gel-Gel. Nah, berikutnya abad ke-16 di Gel-Gel begitu pemerintah pusat pemerintahan ya apa itu namanya berpindah ke Klungkung, baru muncul geguritan itu. Nah jadinya geguritan itu ya tidak lagi menggunakan bahasa Jawa kuna, justru bahasa Bali Kepara juga masuk dalam ranah geguritan itu di samping bahasa Bali Kawi itu. Makanya geguritan itu merupakan karya geguritan itu menyambut dari naskah-naskah kawin yang telah ada pada zaman Gel-Gel. Nah begitu zaman Klungkung baru geguritan. Nah karena geguritan ini bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat, gitu. Nah jadi yang lebih dikenal itu justru geguritan. Karena dia berbahasa Bali begitu. Yang berbahasa Bali itu. Aksaranya walaupun aksaranya biasa kan. Aksaranya biasa begitu. Begitunya boleh dikatakan baik. Justru di dalam geguritan itu bahasa Bali Kepara dan berarti berakhirnya dominasi aksara Jawa di situ ya? Bukan aksara Jawa begitu karena terus terang. Bukan bahasa Jawa. Iya bahasa Jawa. Nah boleh dikatakan zaman Gel-Gel itu ya bahasa Jawa kuna masih dominan. Mungkin juga dijadikan bahasa pemerintahan begitu. Namun begitu ke Klungkung sudah bahasa Bali yang jadi gini, yang jadi dalam berarti proses pembalian itu justru terjadi di masa Klungkung ya? Bukan di masa Gel-Gel ya. Jawanisasi itu justru di Gel-Gel. Di Gel-Gel ya? Begitu. Jawanisasi di Gel-Gel, justru pembalian itu di Klungkung. Berarti salah orang menilai sekarang bahwa Balinisasi itu mulai di zaman Gel-Gel kan begitu? Ya, itu keliru. Berarti keliru karena berdasarkan naskah ini. Berdasarkan naskah-naskah. Tapi ini kan Jawa kuno kan? Iya. Iya, bahasanya Jawa kuna, ya. Tetapi hurufnya ya Bali. Bali gitu. Kan huruf Bali. Nah ini juga perlu saya sampaikan di sini bahwa kita sangat bersyukur Pak Nyoman sebagai katakanlah pewaris budaya di Bali itu kita diwarisi jenis huruf yang boleh dikatakan sangat begitu apa itu namanya baik sekali. Huruf Bali itu ada huruf danti gitu yang ono coroko yang dari Jawa itu ano cereke kita itu. Tapi yang digunakan di dalam menulis dalam lontar itu justru huruf swallalita begitu. Nah huruf swallalita ini begini Pak Nyoman. Nah huruf S saja kita 3 punya. Ada se danti, sesago maupun sesapo begitu. Belum bekemangnya, belum demadu, neramat, swallalita, semuanya. Ini betul-betul leluhur kita dulu itu boleh dikatakan ya tidak menerima begitu saja yang dari Jawa, tetapi beliau juga sangat kreatif begitu memfungsikan huruf-huruf yang beliau katakanlah buat begitu. Nah berikutnya ada yang ketiga itu ada huruf mudre itu. Bayangkan itu huruf mudre itu sebagai simbol pengurip-urip itu luar biasa. Tidak kita temukan di suku-suku bangsa lain gitu. Sesuai dengan tema kita langsung masuk ke relevansinya. Iya. Kira-kira sih ada sih apa sih relevansi dari kekawin Usana Bali ini pada masyarakat kita sekarang? Iya, mengenai masalah relevansi dari kekawin itu ya Pak Nyoman yang bisa saya sampaikan begitu. Nah di dalam kekawin itu tadi sudah saya katakan bahwa banyak ajaran-ajaran di sana. Nah ajaran-ajaran ya di samping ajaran-ajaran keagamaan yang boleh dikatakan yang kita laksanakan sekarang di Bali begitu, juga ada ajaran-ajaran kepemimpinan. Salah satu contohnya seperti tadi ya ini saya maaf tadi cerita dari Usana Bali ini kan begitu, bahwa Maya Danawa itu adalah anak dari Begawan Kasyapa dengan Dewi Danu. Nah
Maya Danawa begitu ya boleh dikatakan ya mulai ya katakanlah mengetahui langsung bertapa di boleh dikatakan ya apa itu barat daya dari Gunung Agung. Tapanya itu betul-betul husuk Pak Nyoman. Husuk maka diberikan anugerah oleh Dewa Mahadewa yang mempunyai kesaktian menyerupai para dewa. Ini bayangkan, itu membuktikan apa? Maya Danawa ini boleh dikatakan merupakan seorang petapa ulung begitu. Nah ini dari kesaktian yang diberikan itulah, makanya ya pemahaman dari Maya Danawa itu ingin menyamakan sesuai dengan. Iya, saya ingin bertanya, Maya Danawa itu tokoh sejarah apa fiktif? Nah ini ya, menurut saya gitu ya, berdasarkan ya naskah-naskah itu merupakan fiktif. Maya Danawa. Maya itu kan berubah-ubah, Danawa. Artinya sifat-sifat keraksasaan yang selalu berubah-ubah. Nah di sini sifat keraksasaan yang selalu berubah-ubah itu justru berperang melawan sifat-sifat kedewataan, yaitu dilambangkan dengan Dewa Indra. Nah artinya dalam pertempuran ini ya antara Maya Danawa dengan Dewa Indra ya jelas ya pertempurannya dahsyat Pak Nyoman. Di sana di naskah itu dikatakanlah diberikan uraikan begitu pertempuran ya mungkin lebih dahsyat dari Mahabharata, apa itu namanya Kurusetra itu. Berarti Dewa Indra juga fiktif kan? Ya bukan fiktif, tetapi Dewa Indra itu simbol, itu merupakan simbol dari kedewataan yang merupakan manifestasi, salah satu manifestasi dari kepercayaan kita yaitu Tuhan itu. Ya, begitu. kalau emang dia fiktif, Maya Danawa adalah fiktif, cuman Dewa Indra adalah simbol. Apa sih sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita Maya Danawa? Nah, nilai yang terkandung di dalam Kekawin Maya Danawa yang itu ingin disampaikan oleh penulisnya adalah kebenaran di atas segala-galanya. Bukankah cukup dengan Mahabharata kita sudah bisa tahu kenapa sih harus Dang Yang Nirata repot-repot lagi bikin tokoh Maya Danawa? Nah, inilah salah satu kegeniusan lokalnya. Artinya yang dari luar itu tidak begitu kita ya katakanlah ya ambil sedemikian rupa, tetapi ya orang-orang kita dalam hal ini ya boleh dikatakan Dang Yang Nirata mempunyai juga katakanlah simbol-simbol tertentu yang mirip dengan apa yang ada dalam naskah-naskah ini. Kalau memang kita boleh berandai-andai, mana sih lebih sakti Maya Danawa dengan Rahwana? Nah itulah kalau mengenai masalah sakti dan tidaknya itu ya sama berarti kan? Boleh dikatakan motifnya sama begitu. Berarti kalau emang sudah demikian, Rahwana identik dengan Maya Danawa, Badara Indra identik dengan Arjuna kan begitu jadinya? Ya Rama gitu ya lah. dengan Rama begitu kan? Ya. Ya, itulah motif-motif cerita kan kebanyakan. Berarti begitu. Inspirasinya di situ? Ya salah satu mungkin ya karena apa? Karena para pengawi itu sebelum menulis karyanya kan dapat inspirasi dari karya-karya yang sebelumnya yang telah baca begitu. Jadi mungkin dalam hal ini Dang Yang Nirata pasti paling tidak pernah atau mengetahui cerita-cerita dari India, yaitu baik dalam Mahabharata maupun Ramayana. Saya ada membaca di halaman berapa lupa 103 atau apa. Ada salah satu statement Anda yang mengatakan bahwa cerita Maya Danawa itu atau Kekawin Usana Bali itu merupakan perlambang dari masuknya Meru ke Bali. Oh, begitu ya? Betul. Tidak. Bagaimana sebenarnya itu? Iya. Cerita Maya Danawa itu bukan Meru ke Bali yaitu. Nah, ini konteks dari cerita Maya, sebenarnya Meru itu konteksnya dengan gunung begitu. Ya, karena terus terang aja sekarang ya kenapa Meru di Bali itu tumpang 11, ada tumpang 9, ada tumpang 7 dan lain 17 sebagainya. 17 juga ada di sini sebenarnya. Ya tidak 17 sih tidak ada 7 ada. 7 dan apa itu 9 dan 11. Nah ini kalau yang 7 itu Pak Nyoman kita bisa katakanlah analogikan ya sebentar kita akan tunggu jawaban Anda setelah acara yang satu ini. Iya.